terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas kesehatan, kekuatan, sehingga pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami boleh datang beribadah, memuji lewat aplikasi Zoom meski kami berpisah satu sama yang lain. Namun kami percaya kami mau satukan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami sukacita, berikan kami gairah yang baru di dalam kami memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Mari kita angkat pujian, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Salam adik-adik semuanya yang di rumah. Halo. Yang bisa mendengar kakak bisa lambaikan tangannya. Hai. Yuk kita mau memuji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk, yang di rumah kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Ada satu nama yang berkuasa di bumi dan di surga.
Coba yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Masih ada yang duduk-duduk. Ya, di sini kakak tidak sendirian loh. Ada kakak Jessica, ada kakak Sinta. Di sini juga ada Meme, ada Wan, sama Beatrice. Coba yang di bawah kita naik dulu yuk. Kita mau bikin gerakan. Beatrice, Wan sama itu Kimi. Yuk kita bantu kita untuk bergerak yuk. Ya, yang di belakang bantu gerak ya. Kita mau nyanyi sama-sama, kita angkat pujian sekali lagi. Ada satu nama. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Ada satu nama, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Yesus, sekali lagi Yesus. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, tegakkan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis tertekan, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Jalan Serta Yesus.
Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya, serta Yesus namanya. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, duduk yang manis, tidak ada yang main-main lagi, tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang berdiri lagi. Silakan duduk, kita akan memuji nama Tuhan, kita mau angkat pujian, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah selamanya, ku percaya. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan. Semua adik-adik yang ada di rumah matanya ditutup, tangannya dilipat, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat pujian yang sudah kami dapat persembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap teman-teman kami yang ada di gereja, juga teman-teman kami yang ada di rumah. Biar hadirat Tuhan, naungan Tuhan hadir dalam tiap-tiap rumah kami. Kami dapat mendengar firman Tuhan dengan duduk tenang, dengan manis. Kami dapat menangkap pesan Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk melakukannya Tuhan, urapi kami, dan Tuhan juga menjamah agar jaringan sinyal ke rumah kami masing-masing dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau terus percaya kepada Tuhan, kami mau terus mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan? Amin. Halo, apa kabar adik-adik? Apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Coba speakernya dinyalain. Terus yang jawab perwakilan aja ya. Kita mau pilih
Iya, bukan speaker. Iren, Stefan. Ayo berdiri, Iren, Stefan. Siapa lagi ya? Nixon. Namanya disebut Shannon. Keisha. Ayo perwakilan teman-temannya. Semuanya buka dulu speakernya, semua buka. Kita jawab sama-sama. Apa kabarnya? Luar biasa. Semuanya. Yes. Sekali lagi. Kompak ya. Apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dapat bangga. Luar biasa. Yes, yes, yes. Semuanya luar biasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Nah adik-adik pagi hari ini di gereja banyak teman-teman kita loh. Ada Kak Andre, ada Kak Iis, ada Kak Ana, ada Kak Yesi, ada Kak Jessica, ada Kak Kimi, ada Kak Wenwen, ada Kak Beatrice, ada Kak Sinta, juga ada Kak Formina. Ya, ada Kak... Tapi nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Nah, semua adik-adik yang di rumah semangat ya. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau buka dulu satu ayat. Galatia 6, ayat yang kedua. Malu sama Stefan. Galatia 6, ayat yang kedua. Apakah isi... Apakah? Sudah dapat? Apa? Belum. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Wah, yang sudah angkat jempolnya keren, sudah dapat tuh, ngasih tanda dia. Sudah dapat aku Kak. Wis, pinter. Wis, pinter. Oke. Sudah dapat. Satu orang kakak mau pilih baca firman Tuhan. Nah, Cio yang baca. Ayo Cio, baca yang lantang. Wih, senyum dia. Ya, Galatia 6 ayat kedua. Tolonganlah menanggung bebanmu demi kianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, terima kasih. Itu semangat anak TK. Wush, jempol. Sekarang Marcelo, kelas besar perwakilan. Galatia 6 ayat yang kedua. Selo. Ayo. Udah siap belum selonya? Kalau belum siap kita... Oh siap, ayo silakan. Ayat 2 ya Kak? Ya. Tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Puji Tuhan, terima kasih Marcelo. Sekarang kita baca di rumah masing-masing dengan bersuara. Nggak usah dinyalain speakernya, baca kuat-kuat untuk dirinya. Dan semua yang ada di sini juga baca sama-sama ya. Ayo, 1, 2, 3. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Siapa yang tahu hukum Kristus dulu? Ayo. Tuhan kasih hukum yang terutama dan utama. Siapa yang hafal? Aku apa sih? Lupa. Oh iya, silakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti manusia, seperti dirimu sendiri. Baik, jempol, anak jempol. Satu lagi, siapa yang tahu hukum yang utama dan terutama yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita?
Siapa? Aku Kak, aku Kak. Ya, silahkan. Nixon. Kasihilah sesamamu dengan segenap kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, hebat, luar biasa. Terima kasih semua ya. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita, kakak mau tanya dulu nih, kalau orang dengan profesinya sebagai titik-titik, dia ini pekerjaannya suka ngasih resep orang, nyuntik orang, nyembuhin orang kalau sakit. Itu biasa disebut apa ya? Dokter. Wih, dokter, pinter. Terus, kalau ada orang yang punya profesi, pekerjaannya suka terbangin pesawat, biasanya disebut apa ya? Pilot. Pinter. Ya, pilot. Terus, ada orang yang suka membawa kapal laut, disebut? Nelayan. Nelayan itu tukang nangkap ikan, sayang. Yang suka membawa, nyetirin kapal di laut, disebut pekerjaan. Koda. Nagik laut. Koda. Nelayan itu yang nangkep. Nah, adik-adik, terus ini contoh aja ya profesinya ya. Kalau ada orang yang suka masak, masak enak. Wih, koki. Ya, chef atau koki, pinter. Terus, kalau sekarang nih di tempat-tempat yang mewah ada orang disebut juru minuman. Apa sebutan juru minuman sekarang? Orang-orang yang ada di tempat Bartender. Pintar, Iren, bartender. Iya, dia bisa meresep minum-minuman yang enak dan seger, yang sehat, yang berguna untuk semua. Nah, terus kalau ada orang yang punya profesi, dia itu kalau mau bangun bangunan yang besar, dia harus merancang dulu. Itu namanya apa ya? Arsitek. Arsitek. Ya, pinter. Terima kasih. Satu lagi. Kalau ada orang, ini proyek besar. Ini biasanya Papa Cencen ini. Papanya si Cencen ini. Biasanya dia punya proyek yang besar. Nanti diborong nih. Apa tuh? Langsung mau dijawab. Apa tuh sebutannya? Untuk pengusaha. Ceritanya seperti ini. Nih ada proyek pembangunan besar. Pembangunan tembok, pembangunan jalan. Biasanya itu disebut apa, Cien? Kontraktor. Nah, terima kasih. Adik-adik. Kok di sini heboh loh, di sini banyak kakak-kakak, di sini lebih heboh. Mengalahin yang di rumah, karena di rumah duduk sendiri, di sini heboh adik-adik. Nah, ya kita mau lanjut firman Tuhan. Cerita kita diambil dari kitab Nehemia, ini cerita tentang seorang juru minuman. Raja. Pada waktu itu, kerajaan Israel itu terpecah belah menjadi dua. Menjadi kerajaan Yehuda dan Yerusalem. Adik-adik, pada waktu itu Yehuda ada dalam kekuasaan Raja Persia. Nah, Raja Persia pada saat itu bernama Raja Artasasta. Nanti adik-adik baca ya dalam kitab Nehemia pasal 1 sampai pasal 13. Itu semua cerita. Kakak juga baru mengerti cerita ini secara detailnya. Kak, di TV aku udah. Apa? Ya, nanti dulu. Tahan dulu. Udah nonton. Adik-adik, pada waktu itu, kalau seorang juru minuman itu pekerjaannya untuk ngecek minuman raja. Dia bertanggung jawab untuk memberikan raja minuman
yang hebat, yang sehat. Misalnya dari pagi, dia mempersiapkan minuman untuk raja itu seharusnya seperti apa. Kalau cuaca dingin, kasih minuman seperti apa. Kalau cuaca panas, itu dikasih minuman seperti apa. Nah, seperti itulah adik-adik. Nah, pada waktu itu, Nehemia ini setiap kali ngecek minuman raja, siapa tahu nanti ada minumannya tidak sehat atau mengandung racun, kan bahaya buat raja. Jadi pada waktu itu Nehemia mendapat kepercayaan untuk menjadi juru minum raja dalam kerajaan Artasasta. Nah, adik-adik itu kebanggaan loh, hebat loh kalau bisa masuk dalam kerajaan. Nah, pada waktu itu Nehemia ini mendengar bahwa Yerusalem itu tembok-temboknya punah, tembok-temboknya runtuh, tembok-temboknya itu sudah hancur. Adik-adik, hatinya Nehemia itu sedih sekali. Nah, coba bayangin, kalau hati kita sedih, sebaiknya kita seperti apa? Kalau kita punya pergumulan, masalah, ini teman-temanku nih, komunitasku nih, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Israel, tembok Yerusalemnya sedang runtuh. Gimana ya? Hatinya sedih. Adik-adik, ya sudah dijawab dulu oleh kakak di sini. Kalau kita punya pergumulan, entah pergumulan dalam pelajaran, pergumulan untuk keluarga kita lihat papa mama kita mungkin ada yang sedih, atau ada yang marah. Sebagai anak kita harus berdoa. Kita mau berdoa. Nah, Nehemia ini datang kepada Tuhan. Dia berdoa minta petunjuk kepada Tuhan. Dia berdoa. Dia menyembah Tuhan. Dia percaya bahwa hanya Tuhan saja yang akan memberikan dia jalan keluar. Memberikan dia petunjuk. Gimana caranya Tuhan supaya aku bisa menjadi berkat bagi bangsaku, orang Israel dan kotaku Yerusalem. Saat itu kan dia ada di Yehuda, tapi dia punya beban di dalam hatinya. Dia bersedih karena Yerusalem itu nggak punya tembok. Apa gunanya tembok? Ya, ayo, apa guna tembok? Tembok bagi satu kerajaan atau bagi satu negara itu menjadi batas, menjadi pintu supaya ada tandanya, oh ini kerajaannya sudah berbeda, wilayah kekuasaannya, ada pengamannya, ada sekatnya. Nah, pada waktu itu tembok Yerusalemnya itu sudah bolong-bolong, sudah hancur. Adik-adik, pada waktu itu Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongannya kepada Nehemia, meneguhkan hati Nehemia supaya Nehemia harus bergerak maju nih. Dia harus menjadi jawaban bagi orang lain, bagi komunitasnya, bagi kelompoknya. Dia harus jadi jawaban. Akhirnya dia datang kepada Raja Persia itu yang bernama Artasasta. Dia datang kepada Raja, dia minta izin. Hati Raja sudah dilunakkan oleh Tuhan. Nah, itu hebat kan? Kuasa doa, kalau kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Tuhan sendiri yang menjamah hati Raja Artasasta ini, sehingga Raja ini memberikan izin dan memberikan bantuan kepada Nehemia. Wah, Nehemia dengan sukacita dia pulang ke Yerusalem. Dia panggil semua teman-temannya, dia kasih tahu semua rakyat yang ada di sana. Ayo kita mau bangun kembali tembok Yerusalem. Kenapa begitu pentingnya tembok Yerusalem itu harus dibangun? Karena kalau nggak punya tembok, itu musuh bisa datang kapan saja. Pintunya semuanya rusak. Itu bisa datang, bisa menyerang. Musuh dari berbagai tempat bisa datang. Adik-adik, pada waktu itu, setelah Nehemia berkata-kata kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, mereka semua setuju. Itu jawaban doa dari Tuhan loh. Tuhan juga yang menggerakkan hati semua orang agar mereka bersepakat. Mereka sepakat minta ampun sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta tembok itu kembali untuk dipulihkan. Adik-adik tahu tidak, waktu kakak belajar firman Tuhan, kakak terheran-heran. Alkitab bilang, tembok itu, proyek yang besar itu harus selesai dalam waktu 52 hari, nggak sampai 2 bulan. Nggak sampai 2 bulan loh.
Tembok itu harus dibangun. Dan Nehemia begitu semangat dengan orang-orang yang ada di Yehuda itu. Mereka semua di Yerusalem membangun tembok itu dengan penuh sukacita. Adik-adik, bangsa-bangsa lain itu mengolok-olok. Wah, gak mungkin. Mereka mau menyerang, mereka mau mengganggu, mereka tidak suka. Tapi orang-orang yang ada di Yerusalem, juga Nehemia dan kawan-kawan dengan semangat bangun tembok itu. Mereka satu pegang pedang, satu pegang cangkul, satunya lagi ada yang pegang pedang, ada yang pegang untuk ngaduk semen. Jadi mereka berjaga-jaga sambil mereka bekerja, mereka hatinya minta pertolongan Tuhan, minta perlindungan Tuhan, Tuhan melindunginya. Nah adik-adik tahu tidak? Kakak sampai melongok-melongok loh, dengar firman Tuhan, lihat baca firman Tuhan. Tembok Yerusalem itu, proyek yang besar itu harus selesai 52 hari. Itu bukan hal yang sangat mudah, tapi tidak sulit karena kuasa Tuhan sudah turut bekerja di dalamnya. Firman Tuhan bilang, lebar tembok Yerusalem itu ada 2,5 meter. 2,5 meter tuh kira-kira dari sini sampai ke sini. Nah, lihat. Sudah? Itu lebarnya, tebel tembok yang harus dibuat. Terus tingginya 12 meter. 12 meter dari sini ke atas kira-kira. Kurang lebih. 12 meter, ayo bayangin. Dari dasar lantai ini sampai ke atap ini, 12 meter. Terus, luas dan panjangnya tembok yang harus dibangun itu kira-kira Alkitab bilang 4.018 meter. Kira-kira dari sini sampai ke rumah Cencen sono. Nah. Bayangin nggak? Jauh nggak? Jauh tidak? 4 kilo lebih. Ya, coba kita bayangin aja dari sini sampai ke Simpang 4 lampu merah jauh tidak kalau jalan kaki? Jauh. Kalau dari Simpang 4 ini ke SPBU, ke GOR, jauh tidak? Jauh. Apalagi sampai ke Bil sana. Tembok itu harus dibangun. Tembok itu terdiri dari, temboknya bukan tembok saja, tapi ada gerbangnya, ada 7 gerbang. Itu untuk jadi lalu lintas orang-orang untuk keluar masuk ke Yerusalem. Terus ada 34 menara pengawas. Dari tembok itu dibuat menaranya, terus ada pintunya, ada 7. Itu proyek yang bukan main-main adik-adik. Itu dapat diselesaikan dengan kuasa Tuhan. 52 hari Tuhan bilang. Alkitab mencatat itu adik-adik. Kenapa Nehemia dicatat oleh Alkitab? Karena Nehemia dicatat ini dalam buku Alkitab kita mau baca. Ada kehidupan luar biasa dari semangat seorang tukang juru minum. Dia nggak punya pengalaman. Dia nggak masuk sekolah arsitek, dia nggak masuk jadi insinyur pembangunan. Tapi karena dia mau memberikan hidupnya menjadi berkat bagi kelompoknya, menjadi berkat bagi gereja, sepandainya adik-adik menjadi berkat di sekolah, menjadi berkat di rumah, menjadi berkat dalam kelompok-kelompok kecil kalian. Tuhan memakai, menambah-nambahkan kepandaian, Tuhan menambah-nambahkan keahlian, Tuhan menambah-nambahkan keberanian. Sama seperti Nehemia loh. Tuhan kasih dia kepintaran, keterampilan yang lebih lagi. Dari seorang yang cuma bisanya ngeracik mie, dari minuman. Tiba-tiba dia menjadi kontraktor yang hebat tuh, proyek yang besar tuh untuk Yerusalem. Makanya Alkitab itu mencatat Nehemia itu di dalam Alkitab ini. Karena Nehemia dipakai Tuhan. Dia mempunyai hati yang mau percaya dan berharap kepada Tuhan. Nah adik-adik tahu, dari hidup Nehemia, Tuhan mempromosikan lagi. 12 tahun kemudian dia menjadi bupati untuk Yehuda. Wah adik-adik luar biasa kan? Tadi pertama apa? Dia apa pertama? Juru minum. Yang kedua dia diangkat Tuhan menjadi Nixon. Menjadi apa? Kontraktor. Menjadi kontraktor. Yang ketiga
Menjadi apa? Bupati Yehuda. Wais, luar biasa adik-adik menangkap ya. Itu promosi yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan, kepada kita semua yang mau memberikan hidupnya bagi Tuhan, yang mau berguna bagi Tuhan. Tuhan akan pakai kita di rumah, di tempat tinggal kita, di komplek kita, di gereja kita. Nih, Tuhan mau pakai kita lebih hari, lebih indah lagi. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Angkat tangannya. Wish, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Semua di sini angkat tangan loh, teman-teman yang ada di sini, kakak-kakak di sini. Semua mau dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa di dalam tangan Tuhan. Nah, adik-adik, dari pelajaran ini, sebelum kita mau lihat cerita singkatnya supaya adik-adik terekam di dalam pikiran kalian, di dalam hati kalian ya. Kita mau lihat nanti film singkat untuk kita baca, untuk kita lihat. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan apa lagi? Apa tentang cerita ini? Yang satu, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau seperti ayat yang kita baca dalam Galatia tadi. Apa tadi bunyinya? Apa bunyi Galatia 6 ayat yang kedua tadi? Satu orang dari rumah. Satu orang dari rumah. Iren. Apa bunyinya, Ren? Galatia 6. Ya, dinyalain. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, terima kasih Iren. Tuhan mau kita menjadi berkat. Karena waktu kita jadi berkat, kita mau memberikan hidup kita untuk jadi berkat, Tuhan akan memakai kita dan Tuhan juga dipermuliakan lewat hidup kita. Dan itu juga tandanya kita sudah melakukan hukum Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Nehemia itu punya hati yang luar biasa. Waktu dia lihat orang-orang Yerusalem bersedih, dia tuh sedih juga. Dia jadi pergumulan pribadi dia, jadi beban hatinya. Nah adik-adik seperti kalian ya, nih siapa yang punya kelompok kecil, komunitas kecilnya. Misalnya di rumah atau di sekolah minggu. Misalnya kalian punya kawan kompak nih, contohnya aja di sini. Ada Kak Sinta, ada Kak Beatrice, ada Kak Wenwen, ada Kak Kimi, ada Kak Jessica. Mereka berlima ini salah satunya contoh ya, ada yang sakit. Terus yang berempatnya gimana sikapnya? Juin obat. Jadi dokter dulu. Ya, yang berempat bisa kasih semangat atau berdoa buat temannya yang sakit. Bisa juga bilang seperti ini. Misalnya siapa yang sakit nih, kasih contoh. Mau disebutin namanya pasti nggak mau. Jangan Jessica. Ya, misalnya ya salah satunya sakit, yang lain bisa mendoakan atau yang lainnya bisa, oh yuk ya cepat sembuh ya supaya kita bisa berkumpul, kita bisa melayani Tuhan. Nah itu hebat kan? Itu komunitas yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita, komunitas yang kecil. Itu contohnya teman-teman yang ada di sekolah minggu. Bisa juga di rumah, waktu Tuhan percayakan kita ada dalam komunitas rumah tangga kita, dalam keluarga kita, kita lihat papa kita lagi sedih. Lagi galau. Tapi sebagai anak kita bisa berdoa buat papa kita, Tuhan tolong papaku, berkati dia, beri dia kesehatan, berkati usahanya, berkati pekerjaan. Itu Tuhan taruh dalam hidup kita supaya kita dapat mengasihi, mempraktekkan firman Tuhan. Mengasihi orang itu seperti mengasihi diri kita sendiri. Kita harus menjadi berkat, bertolong-tolongan. Nah adik-adik, Tuhan mau kita ini menjadi anak yang peduli ya buat lingkungan kita. Terus sikap gotong royong Nehemia dan teman-temannya untuk membangun Yerusalem itu sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila keberapa ya? Nih kita sekolah juga. Ayo kok bingung? Ayo,
Siapa yang bisa di rumah dulu? Yang kakaknya yang kelas besar ini pikirin dulu. Bisa berapa kali sila itu? Ayo siapa? Sikapnya Nehemia dan kawan-kawan dalam semangat gotong royong membangun tembok Yerusalem. Itu kalau dilihat dari pengamalan Pancasila, mereka melakukan Ketiga. ya, Kedua dan keempat. Stefan, ya ketiga. Apa bunyi ketiga pengamalan Pancasila, Stefan? Persatuan Indonesia. Yes, good job. Ya, Persatuan Indonesia. Kalau nggak bersatu, pekerjaan itu bisa selesai tidak? Tidak. Karena mereka bersatu hati, mereka satu semangat, mereka satu tujuan. Akhirnya pembangunan tembok Yerusalem itu bisa tercapai dan dikerjakan dengan baik. Terus sila keberapa lagi? Yang cocok? Ayo sila keberapa lagi? Ini yang jawab tadi lari dia ke sana supaya jangan ditanya lagi. Ayo sila keberapa lagi? Yang cocok untuk Nehemia dan kawan-kawan dalam semangat membangun. Dua. Lima. Kelima. Empat. 5 kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Bisa juga kelima. 4. Keadilan sosial karena dia semangatnya itu menular kepada semua orang, ya. Spiritnya ditularkan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga semua orang menikmati berkat dari yang mereka kerjakan. Bukan saja orang yang kaya, bukan saja orang yang melewatin jalan itu, yang naik kendaraan, yang berkuda, tapi semua orang besar, kecil, tua dan muda, mereka mendapat keadilan semua untuk menerima berkatnya. Apalagi? Sila keberapa lagi? 5. Wah, udah. Yang lain lagi ada tidak kira-kira? Semuanya. Kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak, kayaknya nggak cocok. 4. Semuanya. Ke-1 berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, karena mereka percaya kepada Tuhan, bersama-sama sepakat memandang kepada Tuhan, mereka percaya kalau Tuhan yang akan memberikan mereka pertolongan, mereka mengimani satu iman yang sama, bahwa yang mereka kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kemakmuran Yerusalem. Ya, banyak silanya. Ya, puji Tuhan. Kita mau lihat cerita ini ya, singkat supaya adik-adik boleh menangkap apa pesan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan ingatkan kita lewat cerita Nehemia ini. Adik-adik kalau penasaran nanti buka Alkitabnya, baca sendiri. Atau bisa-bisa cari referensi yang lain supaya mengerti firman Tuhan. Oke, puji Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita Nehemia, Tuhan mengingatkan bagaimana dia menjadi berkat bagi kotanya Yerusalem. Dan itu memberikan gambaran siapa? Tuhan Yesus. Nehemia ini tinggal dalam kerajaan Raja Artasasta, tapi dia mau pergi ke Yerusalem, ikut dalam proyek besar tadi, melakukan penyelesaian pembangunan tembok tadi. Dia menggerakkan semua orang. Nah adik-adik, terlebih lagi Tuhan Yesus yang ada di sorga mulia dalam kemegahannya sebagai raja, sebagai penguasa di sorga. Dia turun ke dunia, dia meninggalkan semua kemegahannya karena dia sayang kepada kakak, sayang kepada kalian semua yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di sini. Bahkan semua anak-anak yang lain, dia sangat mengasihi kita. Supaya Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, kita mau lebih lagi mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dipakai Tuhan, lebih heran lagi. Dan kita berguna menjadi berkat dalam kelompok-kelompok kecil yang Tuhan percayakan. Ingat tadi apa ingatannya? Yang diingatkan tadi, hal-hal yang diingatkan bagi kita, kurangin main handphone. Gunakan untuk membantu papa mama di rumah. Ya adik-adik, ambil sikap hatinya di hadapan Tuhan, tutup Alkitabnya,
kita mau berdoa, nanti Kak Formina akan pimpin kita dalam doa dan mengakhiri sekolah minggu kita pagi hari ini ya. Nah, kita punya kakak yang baru loh, baru datang. Minggu kemarin kalian udah ketemu. Amin. Kita berdoa yuk. Kita berdoa semuanya yuk. Tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat guru kami yang sudah mengajari kami, mendidik kami menjadi anak yang baik, yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang sayang sama orang tua kami. Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang minggu ini, lindungi kami ya Tuhan. Semuanya kami sehat, yang di rumah, baik juga yang live di rumah, baik juga Tuhan Yesus yang sedang di gereja pada saat ini. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, mama bapak kami, abang-abang kami, adik-adik kami, koko kami, ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus menyertai, menjagai kami semuanya. Dan kami semua anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang sehat, calon pemimpin bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah datang bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.